Status tanah jadi tersangka polemik. MUI ungkap temuan baru soal dugaan pidana Ponpes Al Zaitun. Ada sesuatu. Pernyataan Anda yang juga dinilai kontroversial adalah bagaimana kalau sholat itu dipimpin oleh seorang wanita sebagai khotib, sebagai imam sholat. Ya, saya yakin bisa. Tapi ini juga menurut yang mengkritisi Anda, ini pemikiran yang salah, yang tidak lazim, yang sesat, dan seterusnya, dan seterusnya. Pemikiran itu boleh. Mereka mengatakan pemikiran kita salah. Silakan. Tapi ini yang kita katakan, ini manusia yang punya hak untuk hidup dan beragama dan menjadi, katakan khotib. Apa salahnya? Saya baru bercita-cita itu, saya umumkan, siap-siap wahai anak-anakku, engkau akan jadi khotib. Baik yang perempuan, baru akan. Gagasan ini belum Anda laksanakan? Belum, tapi akan saya laksanakan. Setelah ribut-ribut ini Anda tetap saya akan laksanakan? laksanakan, itu hak asasi. Jadi yang memberi pesan keagamaan itu jangan laki-laki saja. Dapat informasi dari para informan dan itu juga bagian dari laporan kita untuk ditindaklanjuti. Kan ada yang kita dapatkan data masalah status tanah itu, kemudian juga berkaitan dengan konsep HI, berkaitan dengan konsep sedekah, ya, berkaitan dengan yang lain. Lembaga yang ngoceh di Jakarta itu juga mengatakan pendidikannya benar, pimpinannya yang tidak benar. Logik juga nggak terima, logika sehat nggak terima. Inilah dalam rangka mau menghancurkan pendidikan bangsa ini. Sudah pun belum bisa membangun tempat pendidikan seperti ini, kemudian menginginkan punya seperti ini, kemudian menyarankan untuk dipisahkan antara pimpinan dan proyeknya, nanti dikuasai dengan mudah. Tidak begitu, Mas, di negara Republik Indonesia ini yang punya Undang-Undang Dasar 45 ini. MUI tidak berpretensi kepada hal-hal yang bersifat properti atau bersifat perizinan dan lain sebagainya. MUI membatasi diri pada jurisdiksi dan juga lingkup kewenangan, yaitu pada aspek keagamaan, himayatul ummah, memberikan perlindungan kepada umat agar ajaran agama ini dapat dilaksanakan secara baik dan juga jauh dari penodaan dan juga penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian memiliki paham yang menyimpang yang terkait dengan soal properti, soal izin pendidikan. Itu kan ranahnya ulil amri, ya, ranahnya pemerintah. Tentu tidak ada mengkait dan juga sangkut pautnya dengan Majelis Ulama Indonesia pada saat melakukan pengkajian aspek keagamaannya, dan itu clear. MUI membatasi diri pada wilayah keagamaan. Tim investigasi Majelis Ulama Indonesia membeberkan sejumlah temuan baru yang berhasil dihimpun dari penelitian kasus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Dilansir tribunwau.com, Ketua Tim Peneliti MUI Pusat yang untuk kasus Ponpes Al Zaitun Firdausyam menyinggung mengenai sejumlah kontroversi yang diungkap informan rahasia. Selain itu, ia juga membahas mengenai status tanah di kompleks Ponpes dengan luas hingga 1.200 hektar tersebut. Ditemui di kediamannya di wilayah Jakarta Pusat Rabu 28 Juni 2023, Firdaus menduga ada sesuatu yang perlu mendapat penanganan khusus di Ponpes tersebut. Pihak kepolisian juga diharapkan turun tangan lantaran hal-hal tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana. Temuan-temuan itu semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang itu harus menjadi perhatian daripada pemangku kepentingan, dalam hal ini penegak hukum. Dan juga penting bagi MUI sebagai lembaga yang kemudian dapat mengeluarkan fatwa terhadap fenomena yang tidak didapat di lapangan. Beber Firdaus dikutip Kompas.com. Ia juga menyinggung pernyataan kontroversial pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang yang dinilai tak sesuai dengan ajaran agama.
antara lain pemahamannya mengenai tanah suci dan khotib perempuan yang tak lazim dalam Islam. Adapun dugaan tindak pidana yang merupakan ranah penegakan hukum juga disebut telah terjadi di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Di antaranya adalah terkait status tanah yang dipakai dan indikasi kekerasan dalam institusi tersebut. Kita dapat informasi dari para informan dan untuk bagian dari kita untuk ditindaklanjuti, antara lain dugaan data terkait masalah status tanah, kemudian juga berkaitan dengan konsep sedekah, ungkap Firdaus dikutip Kompas.com. Dugaan kuat ada tindakan kekerasan juga berkaitan dengan hubungan laki-laki dan juga perempuan, juga bagaimana penggalan dana sumber-sumber keuangan. Mereka bilang, dari pemerintah berapa dari pemerintah dibandingkan dengan biaya perawatan dan sebagian kan besar. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya muncul di publik. Dilansir tribunwow.com, dia pun membantah segala hal yang dituduhkan pada lembaga pendidikan yang diampunya maupun terhadap dirinya. Menurut Panji Gumilang, ada pihak-pihak luar yang mengaku sebagai mantan pengurus dan berusaha menyebar fitnah.